Wir haben dann Rechtsformen Gegenwart. Gegenwart itu ada apa aja? Oh, wir haben für Gegenwart, wir haben dann Präsens. Okay. Und dann Gegenwart today und dann Vergangenheit. Vergangenheit, das heißt lampau. Nah, lampau, wir haben dann perfekt und dann wir haben Präteritum und auch wir haben plus form perfekt. Okay. Nah, next wir haben auch dann hier was ist das? Nah, den Vergangenheit. Cukun. Cukun, das heißt future. So, berarti formennya adalah futur. Oke. Nah, dari 3 chat formen ini, kita bagi pola dalam rumusannya. Oke, kita bahas tentang presence dulu. Biar sama-sama ini ya. Presence bitte such auf Deutsch in presence. Was ist das? Polanya, sintaksnya. Masih ingat? Oke. Oke, ada verben, ada objek. Oke. Ingat, ini posisi 1, ini posisi 2, verben, ini posisi 3. Objeknya ini bisa diganti dengan yang lain-lain. Oke. Nah, verbennya ini pun bisa diganti atau dengan to, ya. Nah, kalau kayak gini, berarti contohnya kayak gimana kalimatnya? Contohnya ya, saya kasih. Misalnya, ich bin Lehrerin. Oke, I'm a teacher. Ya. Oder ich kaufe eine Tasche. Oke. Nah, das ist ya sintaks for presence ya. Rumusannya untuk presence kayak gini gitu. Nah, dengan syarat ini kalimat di posisi kedua artinya adalah si pola kedua itu selalu harus verben atau to be. Ini adalah posisi wajib ya. Dia wajib tuh, nggak boleh dirubah ya. Yang lain boleh nggak dirubah? Boleh, tapi yang ini harus posisi kedua. Oke. Nah, kalau misalnya bertambah nih, ditambahin modal verben. Oke. Kita tahu ada yang namanya modal verben. Berarti kalau modal verben itu kan posisi tambahan ya. Nah, namanya juga modal, berarti dia menambah. Nah, ingat rumusannya adalah seperti ini ya. Subjek plus, Entschuldigung, modal verben plus objek und so weiter, apapun itu yang ada di sampingnya. Und dann, die letzte ist infinitiv verben. Oke. Nah, untuk posisi 1, next-nya 2, next-nya 3, dan lain sebagainya, yang ini posisi am end. Oke, terakhir. Oke, yang wajib diperhatiin sama Kimi nih, coba kita lihat di sini. Yang wajib diperhatiin sama Kimi adalah posisi 2 itu wajib. Infinitive verben juga posisinya wajib diterapkan. Gitu ya. Boleh nggak dirubah? Nggak boleh. Yang ini boleh dirubah-rubah? Boleh. Gitu ya. Nanti terembar verben juga beda lagi ya. Itu pun udah ada aturannya. Terembar verben yuk kita bahas ya. Nanti aja deh terembar verben soalnya dia punya 2 pola lagi. Sekarang kita bahas yang mana lagi? Kita bahas yang preteritum deh biar gampang. Preteritum, saya kasih warna biru. Dulu ya. Preteritum. Kimi masih ingat? Kasih tahu saya dong. Preteritum, subjek, verb plus be, plus te. Oke. Objek. Oke, ini sama ya. 1, 2, ini 3 dan lain sebagainya. Verben other sign-nya harus apa? Catatannya di sini. Dalam kurung.
verba namasanya adalah kiranya kandungannya adalah P. T ya. Misalnya dikasih kandungan T ya. Gitu. Atau misalnya kalau untuk si zainnya adalah aten atau baran. Oke, dengan catatan ini dirubah berdasarkan subjeknya. Gitu ya. Contohnya apa? Zum Beispiel ya. Ich hatte einen Hund. Misalnya letzte ya. Oke. Saya punya anjing tapi tahun lalu ya. Gitu ya. Ada kata keterangan apa? Letzte ya. Ini kalau berarti hidungnya belakangnya T. Atau misalnya I kaufte, misalnya kaufte deh, belajar kaufte terus. Lernte Deutsch, gestern. Guys, saya belajar Jerman kemarin. Ini untuk verben yang belakangnya T. Ya, oder ich war eine Studentin. Misalnya letzte Monat. Oke? Gitu. Jadi saya dulu adalah seorang mahasiswa bulan lalu. Saya belajar bahasa Jerman kemarin. Tahun lalu saya punya sebuah ya, bedanya di sini. Nah, sekarang kita belajar lagi nih si perfect. Masih ingat Kimi yang perfect kayak gimana? Subject. Perfect is subject plus Verb sein. verb oder sein dan Object. Terus Hmm. terakhirnya masih ingat? Partisip Zwei. aber ininya bukan verben ya, karena ini adalah Oke, itu ya. Ingat ya? Oke, sama kayak tadi posisi 1, Entschuldigung, posisi 2, posisi 3 dan lain sebagainya. Ini and. Yang boleh diganti hanya posisi 1 dan yang lainnya. Yang ini dan ini tetap nggak boleh diganti. Contohnya gimana? Contohnya adalah ich bin nach Hause gegangen. Kenapa pakai bin? Karena dia jalan. Oke. Ich bin nach Frankfurt geflogen. Karena dia terbang. Pakainya bin. Oder saya ngomongnya adalah Sie sind misalnya in die Kirche gefahren. Kenapa pakai Zin? Karena pakai gefahren, mengendarai mobil. Dia berubah posisi, gitu ya. Tapi kalau saya mau bilang nih, misalnya ich habe die Hausaufgabe gemacht. Ya. Artinya apa? I have made the PR. Ya, I have made the homework. Ini tidak merubah posisinya, gitu. Tapi ada juga, misalnya, contoh kalimatnya adalah ich habe, misalnya, kelihatan nggak sih tulisan saya? Ich habe, misalnya, di Pesnok ya. Apa ya? Saya pilih kastanya. Di Supergekop misalnya. Oke. Nah, ini karena dia ada kalimat beraturan, belakangnya G-nya pakai T. Tapi kalau nggak beraturan apa? Pakai T.
yang nggak beraturan apa? Contohnya, habe, das Buch gelesen. Masih ingat? Kimi? Ya. Masih ingat yang ini? Oke, lihat ya. Ada ich bin, pakai subjek, pakai sein, pakai ininya, particip. Tapi ada pakai partisipenya, pakai haben juga, tapi ada yang belakangnya T, belakangnya E. Ini untuk yang beraturan gemah, yang beraturan pakainya E. Gitu. Masih ingat? Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di pluskuamperfekt. Apa bedanya dengan pluskuamperfekt? Nah, kita lihat di sini, yang ke sini. Gak apa-apa ya, saya pindah-pindah ke atas. Miss, Pluskuamperfekt. Nah, Miss, pluskuamperfekt apa? Polanya masih ingat? subjek Mhm. plus werde Mhm. plus objek Mhm. verb. Pluskuamperfekt itu artinya dia yang sebelum apa sesuatu yang terjadi sebelum badan yang lampau. Kalau di perfect pakainya haben sein, kalau pluskuamperfekt pakainya hatten atau cuman beda di situ. Oke, gitu ya. Hmm. Oke, saya saya pindah-pindahin dulu biar ini enggak berantakan, biar enak melihatnya. Ini, oke, ini untuk presence, ini catatannya untuk modal verben, ini catatan verben juga, terus ini adalah preteritum, terus ini adalah catatannya untuk perfect, ini catatannya untuk perfect juga, ini catatannya untuk pluskuamperfect. Ya, oke, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang di future. Ini gimana cara menghapus yang ini? Miss, Nah, kenapa? jadi yang di perfect itu bedanya yang belakangnya gemah sama glasen itu bedanya apa ya? Bedanya adalah kata kerjanya. Kalau misalnya si kata kerjanya beraturan, belakangnya pakai T. Oke? Kalau nggak beraturan, belakangnya pakai E. Ini pernah ingat contohnya? Nih ya, kita kasih contohnya dari kata kochen. Sama misalnya essen. Oke? Sip, lihat ya. Oke. Kohen sama Essen. Mana yang beraturan, mana yang nggak beraturan? Kohen beraturan, Hmm? Essen yang Essen? bukan. Oke. Sekarang, tahu dari mana? Kita lihat kalau di dalam simple presence-nya ya. I, kohe. Di super. Sorry. Oke. Super. Nah, contohnya kelihatan dari mana beraturan nggak beraturan? Bagian do sama RCS. Ya. Do, fox. Di super. Ya kan? Nah, kita lihat di bagian S. Di bagian Essen, kita ingat ada tulisan Ich esse di super. Tapi bagian do-nya, kalau masih ingat, ini was ist das do Essen-nya? Yes. Is di super. Nah, inilah nanti yang bikinnya jadi nggak beraturan ketika kita melihat ke bagian perfect-nya. Coba bagian perfect-nya kira-kira apa jadinya di sini? Du hast die Suppe gekocht. Jelas. Atau ya di super getok. Dan kalau yang bagian bawahnya, Hmm, bawah berarti apa jadi apa? Du warst Hah? die Suppe
Gegessen. Bahas di super gegessen. Ya, bukan gegessen tapi gegessen. Oke, masih ingat kan? Oke. Nah, sama, cuman bedanya adalah kalau di bagian pluskuamperfekt, haben sama sein-nya diganti dengan hatten sama waren. Perubahannya udah dilihat ya. Kalau misalnya ini lihat aja sendiri di buku pasti ada lah ya. Nah, sekarang kita belajar yang future. Future masih ingat? Ya. Future, saya kasih warna future warna apa ya? Warna kuning deh. Keren. Future. Oke. Nah, future itu masa lalu. Polanya apa? Subjek, Subjek, werden, good. Terus, objek objek, dan lain sebagainya. Dan verb, infinitive verben. Infinitive verben itu apa? Kata kerja yang selalu belakangnya en. Gitu ya. Sebentar saya ganti warnanya. Jadi warna ini aja. Jangan. Oh, sip. Oke, ya. Nah, contohnya apa? Misalnya, I werde nach Hause kommen. Saya akan datang ke rumah. Oder, misalnya, kalau du apa bahasa Jermannya jadinya? Contoh kasih kalimat. Ini masih ingat? du wordest, Good. Du werdest atau du wirst? wordest, Mhm. Mhm. um, das Buch Mhm. kaufen, Oke, gitu ya. Ini ya. Ingat di 4 atau sorry, gimana caranya? Yes, oke. Nah, ingat di 4 marker ini. Oke, ada presence, ada preteritum, ada pluskuamperfekt, ada perfect, sama ada future. Oke, ingat di dalam itu. Oke, dan ingat juga nih, ada si modal verben. Modal verben apa? Nah, modal verben ini, Kim. Jadi kalau misalnya kenapa saya kasih on ini, bentar. Saya kasih warna yang warna ini deh. Oke, yang warna ini saya kasih nih, ini yang merah, terus ini, tuligung, gimana caranya hapus. Pokoknya ini, ini, dan juga ini. Itu adalah posisi wajib, nggak boleh dirubah-rubah. Oke? Gitu ya. Jadi, yang lainnya boleh dirubah nggak? Boleh. 1, 3, dan lain sebagainya boleh dirubah. Tapi posisi yang ini tuh nggak boleh dirubah. Oke. Oke? Sip? Dapat ya? Untuk ini ya. Ini basic dasarnya. Jadi, kalau basic dasarnya ini udah oke, nanti tinggal kita rubah-rubah lagi modal verben perfect, terus nanti ke dalam future, terus nanti ada trend bar verben lagi kita masukin, terus nanti ada apa lagi? Datif yang kita masukin, akusatif kita masukin, genitif. Genitif udah belajar belum? Ini. Genitif udah belajar? Sudah? Belum? Genitif itu yang mana ya, Mas? Kenapa? Nah, genitif itu yang mana ya? Oke, sip ya. Oke, kalau begitu Kim, saya stop share dulu. Saya mau kasih Kimi tugas. Momen ini. Oke, Kimi masih bisa melihat layar saya. Oh, udah mati share screen-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Hmm. Ini
di SS? Satu. Tunggu. Tadi udah? Belum. Oke. Ya. Nomor 1. Udah. 2. Ya. Terus 3. Udah. 4. Udah. 5. Udah. 6. Enggak, ini cuman ini doang. Catatan. Udah. 5 ya. Ada 5 saya kasih. Sama saya kasih ini 25. Halaman 25. 25, 25. Sip. Boleh di SS? Yang ini? Sudah. Nomor 1. Nomor 1. Sama ini 1 aja dulu. Oke, nanti kebanyakan. Oke. Sip. Oke. So ya, bis heute haben Sie noch Fragen? Masih ada yang mau ditanyakan?